lagi dengan kita di acara kesayangan kita dengan aku Tara dan di acara TikTok obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, hari ini kita punya tema yang keren banget dan punya bintang tamu yang cantik cantik sekali nih. Muda, berbakat, berprestasi luar biasa nggak sih? Siapa lagi kalau bukan Fania Cassandra Joycelyn. Iya, Fania. Oke. Cantiknya Tar, ini mengalahkan kita berdua ya. Kita kayak kebanting bolak-balik gitu ya. Tapi enggak, kita kan kelihatan anak muda juga karena bisa bersama Fania malam hari ini. Iya, jadi aku berasa lebih muda 10 tahun. Betul sekali. Oke, kita balik lagi ke topik kita yang cantik sekali ini. Waduh. Ini ternyata tadi sudah duluan kenalan ya. Ini Fania. Fania ini adalah salah satu anak muda berbakat yang sekarang bergelut di bidang modeling. Waduh. Betul sekali. Fania umur berapa tahun, Fania? Aku baru 11 tahun, nanti tanggal 27 Juli aku 12 tahun. Umurmu itu separuh umur kakak deh. Ulang tahunnya 17 Juli ya? 27 Kak. 27 Juli. Oke, pemirsa catet ya. Pemirsa 27 Juli Fania ulang tahun. Ada yang mau kasih kado kan? Oke, Fania sekarang 11 tahun nih. Udah kelas berapa berarti Fania? 11 tahun ini aku baru lulus SD, nanti aku kelas 1 SMP. Waduh, luar biasa. Teman-teman, waktu SMP udah ngapain? Fania, Sendiri lagi ngapain ya? aduh kalau aku 11 tahun. main kelereng. Oh, main kelereng. Iya, Oh, oke. sudah. Fania udah keliling Indonesia nih. Oke, udah. Sudah terkenal. Siapa sih yang gak kenal dengan mukanya Fania yang parasnya benar-benar mempesona Iya. cantik ya. Ini mempesona kita kedua kayaknya kebanting bolak-balik deh kayaknya ada di sebelah Fania. Oke, Fania ya. Oke, Ini Fania. sudah berapa tahun nih bergaul di bidang permodelan? Atau tahun berapa sih terjun di dunia modeling? Itu waktu tahun 2017 waktu aku TK. TK aja udah jadi model guys. Ya oke. Bisa ceritain nggak kenapa awal mulanya ini masih TK ya? Iya. TK tuh notabene anak itu sukanya main-main doang gitu. Nah kenapa Fania sampai tertarik ikut jadi modeling gitu? Jadi model. Nah Iya. boleh share sedikit nggak ceritain gitu? Sedikit bisa mana sih story-nya sebenarnya nih Fania? Jangan-jangan Icip pas sedih lagi? Enggak ya? Enggak, oke. Fania, ada tisu nggak sih? Enggak ada. Kalau ada tisu nanti bisa kita lap. Oke, boleh ceritain sedikit sharing pengalaman sama teman-teman di rumah? Oke, jadi waktu aku TK itu ada lomba model di sekolah aku. Oh, di TK-nya? Mm-mm, Oh, oke. TK-nya. Iya, di TK, guys. Itu gaunnya ada benang bintik dan emangnya kartinian gitu. Oh, temanya Kartini. Itu waktu hari kartinian. Oh, ya ingat berarti tanggal 21 April. Iya enggak sih? Berarti Oke. Kartini cilik ya? Iya. Ya, Kartini waktu cilik. itu, Waktu ya, itu. zaman itu. Sekarang sudah Kartini remaja. Iya. Mantap Oke. banget. Nah, terus gimana lanjut? Gimana nih Lanjut ceritanya? ya. Awalnya itu aku tuh mau ikut benang bintik karena teman-teman aku banyak yang ikut benang bintik kan. Cuman karena itu udah kepenuhan, kayaknya aku nggak bisa ikut. Ya udah, aku ikutnya yang tema baju Kartini. Oke, ya. Lanjut ke waktu tampil tuh. Ada cerita lucu sedikit sih. Oke, nggak apa-apa, share Kok aja. nggak malu sih, Nggak Bang? apa-apa, santai, jangan malu ya. Kak ini Kak Dewi malu-maluin dia biasa. Biasanya aku malu-maluin ya. Iya, Nah, oke. kalau dulu aku malu-malu orangnya, sekarang malu-malu. Iya, oke. Terus gimana Fania? Oke, waktu itu aku naik kan. Pokoknya tuh kuncinya pede aja kata mama aku. Iya, Kuncinya tapi sempet pede. takut nggak di awal? Takut itu enggak Oh, sih. nggak ada, langsung pede aja. Oke, I'm Demam panggung nggak beautiful. pernah juga ya, Fania? Demam panggung tuh pernah. Oh, pernah ya, wajar ya, semua orang pasti gitu ya. Dulu tentara juga gitu kali ya. Iya, dulu. Sampai gemetaran kaki gitu. Oke, lanjut terus. Kata mama yang penting pede aja. Kata mama itu yang penting pede aja, pede. Senyum kamu, pesona. Gila ya, TK udah tebar pesona. TK udah tebar pesona gimana tuh guys? Terus lanjut. Gitu. Berjalan lancar aja, tapi di pertengahan kan itu aku lagi flu, tiba-tiba aku bersin. Oh my god. Oke, jadi lagi catwalk, ya cantik Hasim gitu. Bersin Tapi dan apakah itu bagian dari apa tuh? Dari gaya-gaya? dari gaya-gaya. Biar lebih menarik gitu. Pas di depan aku gaya-gaya aja, senyum, habis itu balik. Pas aku balik turun tangga kan, aku heran kok orang pada ketawa, gitu kan.
orang-orang pada senyum-senyum gitu. Mereka menunjukkan aura kebahagiaan atau ada sesuatu hal? Pasti lucu gara-gara Lucu, Fania ketawa. bersin tadi kan. Tapi aku nggak tahu apa-apa, aku ikut ketawa. Iya, oke. Itu saking polosnya. Pede ya, tetap Fania tetap pede. pede kan? Tetap pede, nggak tahu malu sih dulu itu. Iya, luar biasa ya, maksudnya anak TK itu berani tampil tanpa nangis, itu keren tau nggak sih? Dulu aku ingat banget aku belajar ngaji guys, suruh baca tartil di depan, nangis gue. Iya. Ya, ini luar biasa sekali ya di umur yang sangat ya gimana ya namanya TK ya, biasanya anak-anak itu pada takut atau malu, bahkan kalau disuruh pasti nangis kan, tapi Fania udah keren banget. Iya, jadi waktu ikut lomba tuh menang nggak Fania pertama kali? Menang. Oh menang, juara berapa? Kaget banget. Nah, berarti nggak nyangka ya? Masa aku juara 1. Juara satu. Luar biasa banget. Iya, Juara oke. satu nih teman-teman. Itu efek bersin tadi ya dia. Oke, jadi habis juara satu makin tambah pede dong seharusnya, atau malah jadi takut atau apa, nggak ada? Jadi makin pede atau gimana? Itu aku makin pede. Terus? Cuma aku sempat yang waktu lomba kedua itu aku demam panggung. Oh demam. Why? Kenapa yang di pertama nggak demam panggung, kedua kok demam panggung? Kenapa ya, waktu itu aku lihat lawan aku tuh pada bagus-bagus banget ini. Waduh ya, ini buhay banget gitu. Dan panggung itu gede banget. Oh gede banget. Jadi bukan kayak panggung anak TK kali ya, lebih gede lagi panggung. Gede, besok lampu sorotnya tuh tajam, nunjukin ke kami semua situ. Dalam panggung juga, dan waktu itu aku belum latihan catwalk sih, jadinya Oke. mungkin ya bisa dibilang aku kejungkal banget, jauh dari orang lain. Oh oke, iya sip. Itu jangka waktunya dari yang TK sampai catwalk kedua tuh berapa lama? Nggak lama sih, itu tuh setelah itu apa ya, lulus TK. Oke, dapat infonya dari mana nih? Atau mamah yang langsung nyari-nyari informasi tentang lomba-lomba gitu? Dapat itu mamaku, dapat infonya dari teman mama. Oh dari teman gitu. Nih anak aku cantik nih gitu. Juga ternyata ya. Ini punya anak cantik nih, kayaknya kalau misalnya didiamin aja di rumah kayaknya aduh sayang banget gitu ya, apalagi pede banget anaknya gitu. Oke, jadi dari yang kedua tuh demam panggung ya. Iya, Itu lomba atau ngisi acara? lomba. Lomba. Iya, itu lomba. Kalau yang itu menang nggak? Enggak sih. Enggak menang, nggak apa-apa. Sudah mencoba ya. Yang penting udah mencoba. Betul banget. Oke, Fania, pas pertama kalinya diumumkan Fania itu jadi juara, gimana sih perasaannya Fania? Biasa aja sih. Oh, bisa aja karena anak kecil kan ya. Itu pasti rasa hore ya, bahagia. Gak tahu apa-apa, tiba-tiba pulang aja ya. Oh, pulang aja. Oke. Oke, nih Fania, kakak lagi ada pertanyaan lagi nih buat Fania. Jadi jadi model tuh apa sih tantangannya gitu? Apa sih yang harus diimprove terus, dijaga? Apa sih gitu? Tantangannya apa sih, tantangan terberat buat Fania? Tantangan terberat itu masih, menurut aku masih belum ada, tapi menurutku tantangan terberat itu harus hadapin komentar netizen. Oh, netizen. Hai netizen. Tantangan terberat. Di mana-mana ada netizen ya. Oke, apa sih komentar yang paling Fania ingat dari netizen? Jujur bang, waktu itu pernah teman aku bilang kalau bibir aku tebalan, sempat dibilang kamu tuh punya penyakit ya katanya. Oh my goodness, nggak boleh ya, itu main fisik, nggak cantik mainnya ya. Kalau berani lawan catwalk sama Fania. Ya katanya. Ya betul, tapi Fania itu jadikan sebagai motivasi kan. Biasanya ada anak-anak kalau dibilang gitu gini pasti nyerah di situ kan, tapi Fania enggak kan? Itu dijadikan sebagai motivasi, spirit ya untuk terus meniti karir kan. Oke, Fania. Ini Fania memang dari dulu suka di dunia permodelan atau gimana sih? Memang ikut-ikutan atau Kan dari lomba tadi dulu. Awalnya itu aku nggak tahu apa-apa. Aku tuh kayak nggak mau ngelakuin apa-apa. Oke. Hobi pun aku nggak punya. Karena aku tuh sering nolak banget kalau misalnya aku disuruh nari, ikut nari, aku nggak mau. Ikut model aku nggak mau. Ikut Iya. warna aku nggak mau. Kenapa? Capek. Sebenarnya itu. Iya, anaknya mageran kayaknya Fania. Iya, dulu tuh aku mageran banget, apa-apa nggak mau, maunya di rumah aja. Lanjut kedua itu aku bisa terjun ke dunia permodelan itu karena dorongan dari sebuah mama aku. Oke. Aduh, aku tuh nawarin banget, aku penuh perjuangan banget, nawarin aku untuk ikut model, ikut nari. Oh, nari juga ya Fania? Iya, aku juga Penari nari daerah sadar. atau dance Aku nari modern? daerah. Oh, penari daerah. Oke, sip. Iya nih. Terus apa sih enak dan enggaknya jadi model? Enak dan enggaknya jadi model, aku nikmatin aja sih. Mau nikmatin aja. Let it flow, guys. Kalau enggak enaknya, aku
aku nggak ingat deh, nggak ada. Ada nggak sih kayak jaga makanan, nggak boleh makan yang ini Kalau gitu? jaga makanan itu nggak ada, karena aku udah pernah makan sebanyak apapun badannya tetap gini aja. Oh iya, ini salah satu berkat Tuhan ya, maksudnya makan banyak nggak gendut-gendut. Itu berkat Tuhan tuh, keberuntungan loh Dewi. Itu keberuntungan Iya, ya. Dewi tuh baca doa dikit langsung naik berat badannya. Langsung naik. Iya, baru baca doa Kalau makan. pemirsa ya. Oke, jadi menurut Fania, jadi semuanya tuh let it flow aja ya, maksudnya nggak enaknya juga nggak enak, maksudnya ya nggak terlalu bikin Fania tertekan juga kan? Ya, gak enaknya itu dinikmati aja, jadikan tuh sebagai pembelajaran. Oke, I got it. Iya. Nih Fania, selama ini kan Fania sudah berkarir berapa tahun tadi, dari umur? Dari aku umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun sampai sekarang 11 tahun, berarti berapa tahun tuh Kak Dewi? Aduh, itu 5 tahun, 6 tahun, jalan 6 tahun ya. jalan 6 Oke. tahun dia. Iya, jadi Juga ya, Pak ya. berapa banyak panggung yang sudah Fania lewati? Kalau hitung-hitung dari piala tuh ya, kayaknya 50. Enggak deh, nggak sampai 50 tuh 30. 50-an nggak ngitung juga. 30 sampai 50, tapi itu untuk anak umur 11 tahun pengalaman catwalk sampai 30 sampai 50 itu Itu amazing. sudah luar biasa banget ya. Itu di umur luar yang 11 biasa. tahun, apalagi nanti sudah umur 20-an, pasti lebih dari 100 ya, Kak. Mungkin Fania udah bisa jadi kategorinya model profesional. Wow. Professional models. Bisa juga ikut itu yang Indonesia enggak? Indonesia models apa sih namanya ya itu ya. Indonesian Top Model itu ya. Indonesian Top Model, siapa tahu bisa ikut itu ya kan guys. Oke. Fania, biasanya keseharian Fania di dunia permodelan itu apa aja nih, diceritain dong. Karena aku sendiri penasaran juga ya, karena dulu sempat tertarik juga ya. Keren juga ya menjadi seorang model lah. Apa aja nih keseharian dari Ini seorang modeling? aku bakal kasih tahu keseharian apa aja waktu ini sebelum corona ya. Itu aku aktif banget. Dulu itu aku pernah ikut event-event gitu. Ya udah. Oke. bukan gitu aja. Habis itu aku sering latihan catwalk juga, public speaking. Oke, public speaking. Aku Model itu perlu public speaking juga. iya, Why? attitude juga harus ada. Attitude apa itu? Maksudnya attitude dalam permodelan atau dalam kesehariannya menghadapi orang-orang di sekitar? Banyak. Oh, dua-duanya. Dua-duanya Oke, ya. apa tuh boleh nggak sharing sedikit apa sih poin-poinnya yang umum deh, yang Fania boleh bisa share sama teman-teman tentang attitude sebagai model tadi? Ya, mana tahu kan di luar Ya. sana ada nih teman-teman dari Fania juga, atau anak-anak seperti Fania sekarang yang mungkin pengen juga nih jadi seorang model. Jadi mungkin karena kebetulan malam hari ini kita bersama dengan Fania, bisa diceritain sedikit dan sedikit tentang tips-tipsnya gitu. Iya, apa tuh apa namanya attitude sebagai model itu yang seperti apa? Betul. Attitude sebagai model itu waktu itu aku itu pernah ikut kayak briefing itu kan waktu IMH gitu. Dan ada salah satu manajernya yang kayak kasih tahu kalau attitude untuk menjadi model itu kalau ngadapin netizen yang suka hujat itu biarin aja, pokoknya harus tetap percaya diri sebagai karakter sendiri. Dan juga kalau sikap itu juga harus dijaga, jadi apa ya, sikapnya itu harus ramah. Oke, ramah dengan semua orang ya. Dewasa model. banget ya. Karena karena kebanyakan ini kesannya bukan gitu, maksudnya paradigma masyarakat ya bilang model itu harus apa ya, harus cool gitu, jadi kesan ramahnya itu jauh gitu. Tapi kayak gitu nggak sih Fania sebenarnya? Harus cool, harus yang nggak boleh terlalu senyum atau gimana? Kayak gitu enggak nggak sih? juga. Enggak juga. Ini misalnya kalau dalam pemotretan ya, kalau potretnya minta kamu yang swag, cool, udah aku kasih pesona yang swag and cool itu. Kalau minta yang soft, yang banyak senyum, oke aku kasih. Oh, jadi tergantung by request ya guys ya. Oke, by requestnya dan requestnya. pakaian juga yang dipakai. Jadi tergantung pakaiannya. Kalau pakaiannya warna-warni masa iya kayak gini ya. Mungkin lebih ekspresif Ya lebih ekspresif, random gitu gayanya. Pokoknya. Iya. Jadi kalau jadi model tuh harus bisa nari nggak sih? Enggak juga. Enggak juga ya. Dunia model itu kalau fokus ke model juga bisa, dan punya hobi-hobi lain juga bisa. Dan, prestasi yang lain juga bisa. Pokoknya nggak harus nari, nggak harus ini itu. Biasanya juga menjadi seorang modeling itu menurut Fania sendiri ya, ini
bukan berdasarkan apa ya pendapat dari orang lain. Menurut Fania sendiri menjadi seorang modeling itu apakah harus cantik? Karena Fania kelihatannya cantik sekali, serius ya kan? Iya, cantik banget nih aslinya nih, shining shimmering splendid. Oke. Menurut aku jadi model tuh emang cantik karena kan emang semua wanita itu cantik kan. Iya, oke, good. Oke, Pokoknya jadi harus cantik ya kan? Iya. iya. Oh, kalau kamu termasuk nggak kategorinya? Pasti termasuk Mana dong. kalau bisa termasuk Iya, seorang- wanita sih cantik semuanya. Oh iya ya. Iya, semuanya cantik Cantik itu kan. relatif ya, Iya, Kak? cantik itu relatif. Mau lihatnya dari perspektif yang mana gitu. Dari hatinya atau dari luarnya. Aduh, jadi Mary Riana deh aku, guys. Iya. Oke, Fania, ada nggak sih pengalaman unik yang pernah Fania alami selama jadi model? Yang di luar yang tadi bersin waktu pertama kali. Ada nggak pengalaman uniknya gitu? Mungkin waktu Fania tampil mendadak ada yang ngasih bunga gitu atau kayak Mungkin gimana? jatuh atau gimana? Iya. Mungkin tiba-tiba lapar, Iya. tiba-tiba sakit atau Iya. apa? Terserah. Pengalaman unik aku waktu ikut event lomba model waktu itu acaranya besar-besaran banget dan ada berbanyak dari anak-anak dari kota-kota lain, dari daerah-daerah lain juga termasuk dari situ dan pesertanya juga banyak banget. Di situ aku hal unik yang aku dapatkan itu aku mendapat teman dari berbagai kota, daerah, ya, pokoknya menyenangkan banget bagi Oke, aku. jadi memang dunia modeling ini adalah dunianya Fania banget lah gitu. Jadi mau gimana pun susahnya Fania tetap enjoy ya nggak sih? Iya. Karena inti dari kesuksesan kita tuh kalau dalam bekerja adalah love your job first ya nggak sih? Karena kalau misalnya kita nggak cintain pekerjaan kita, bawaannya bakal susah aja. Mau mudah jadi susah. Iya. Ya nggak sih? Iya, oke. Nih kakak mau tanya lagi nih, apa sih kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang buat jadi model profesional? Ada nggak sih kriteria khususnya, misalnya tingginya minimal harus 200 meter ya? Nggak mungkin ya. ya. Ada nggak sih kriteria khususnya gitu untuk orang memulai karirnya menjadi seorang model? Kriteria khusus itu yang pertama itu menurut aku adalah pesona kamu. Pesona be yourself. Setiap orang kan punya pesonanya sendiri kan, dan kalau dipercayakan pesonanya itu ya pasti bakal wah banget. Oke, intinya adalah berkarakter. Dan ya ada karismanya, ya, beraura guys. Oke. Betul banget. Iya. Oke Fania, tadi kan Fania ini sudah ngejelasin bahwa ada hampir 50 prestasi ya yang pernah Fania raih sendiri. Oke, mungkin Fania bisa ceritain dong apa satu ataupun dua prestasi yang mungkin Fania masih ingat dan itu adalah salah satu prestasi yang Fania tidak bisa lupain. Mungkin ada sejarah yang mendalam bisa Fania rasakan. Oke, prestasi yang aku mendalam banget itu adalah IMHC. Oh, iya. Indonesia padahal waktu di Jakarta. Wah, kok di Jakarta kenapa kira-kira? Karena waktu itu aku nervous banget. Pertama itu kan aku kategori A ya. Itu pesertanya banyak banget. Kategori A tuh maksudnya dari segi usia. Iya, dari segi Oke, usia. iya, kategori A masih ke anak-anak ya. Iya, berarti? masih ke anak-anak. Oke. Banyak banget dan saingannya juga pasti berat-berat dong. Juga aku bersyukur banget di situ aku bisa dapat teman-teman yang baik dan humble banget. Itu adalah hal yang aku suka banget lah. Pokoknya di balik panggung tuh kami ngobrol-ngobrol terus. Jadi have fun gitu, asik gitu Iya. sama teman-teman. Oh ternyata teman-temannya asik banget gitu. Jadi Asik Fanianya banget. juga happy juga. Iya, dan itu jalannya. aku juga Oke. happy gitu bisa meraih runner up 4 kan. Runner up. Oh itu lomba ya Fania? Iya, ya? lomba. Oke. Se-Indonesia berarti. Oke, good. Runner up 4 itu berarti juara 5. Juara 5. Oke, juara 5. Oke, good job banget se-Indonesia juara 5, guys. Umur 11 tahun. Juara Iya. 4 deh, belum salah. Runner up berapa? Runner up 4 kan. 4 berarti juara 5. Kalau runner up 1 juara 2 dong. Iya. Winner. Winner, runner up 1, Ya, benar. juara 2, ya nggak? Iya, bener-bener aku banget. Tapi nggak apa-apa Oke. ya, itu udah keren banget ya. Kalau kita berdua kan belum tentu bisa ya. Iya. Ini keren banget loh. Karena tidak semua orang tuh bisa jadi model. tidak semua. Iya, ada juga penikmat. Penikmat itu maksudnya orang yang suka ngeliatin gitu, ya kan, yang ngikutin kayak, wah ini model cakep banget nih, jadi suka ngeliatin aja. Ini kayak kakak contohnya. Karena nggak bisa jadi model, jadi kakak ngeliatin Tapi aja. nggak apa-apa, nanti mungkin setelah ketemu sama Fania
mungkin Tara bisa menjadi modeling juga ya, Model, jadi model, ikut modeling. rumah juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku model majalah dinding aja boleh nggak? Boleh. Kalau Dewi majalah itu teka-teki silang. Iya. Oke, pertanyaan kakak selanjutnya, jadi model itu harus ikut agensi nggak sih? Jadi model itu Atau bisa sendiri aja gitu, berdiri sendiri atau harus ada awalnya agensinya, aku manajemennya? random aja sih. Mm-mm. Pertama itu kamu TTK, ya yang aku bilang tadi harus percaya diri. Kedua itu menurut aku kalau untuk lebih kebagusannya lagi, untuk memperhatikan mana yang salah mana yang enggak tuh perlu coach atau masuk agensi aja. Oke, masuk agensi. Sekarang Fania sendiri ada di agensi atau masih berdiri sendiri? Aku masih berdiri sendiri, kalau bisa dibilang aku ya panggil guru aku. Oke, jadi private Jadi aku gitu ya? private. Oke, I got it. Yes. Cuma nanti bisa jadi aku ikut agensi karena ini kan masih masa corona ya. Nanti kalau udah offline aku bakal terjun ke agensi. Oke, jadi sekarang nih Fania nih masih berdiri sendiri, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kedepannya bakal ikut agensi yang lebih besar lagi manajemennya, ya nggak sih? Karena di umur yang sekarang masih 11 tahun loh, itu peluang dan kesempatan ke depan masih panjang dan masih banyak ya. Iya. Nggak tertutup kemungkinan ya. Iya, oke. Semoga Fania untuk ke depan bisa mendapatkan prestasi yang lebih wow lagi ya. Iya, ini Fania ini selebgram ya? Selebgram berapa sih followersnya di Instagram, boleh? Si 6.000. 6.000 mah udah banyak, umur 11 tahun. Oke. Kalau Tara berapa? Aku 2 million. 2 million. 2K ya Allah. Apa ini? Nggak ada ya. Kalau Fania sorry upload kontennya isinya apa nih? Aku biasa tuh sering upload foto aja seharian aku. Kalau konten tuh nanti aku bakal usahakan bikin konten Oke, ya. jadi lagi sering-sering Sebenarnya upload sih pengen daily rutin aja ya. Oke. Pengen bikin konten juga. Tentang nanti. apa tuh? Tentang a day in my life atau getting ready with me. Oke. Banget ya. Berarti ini salah satu plan awal dari Fania ya. Iya, jadi- setelah ini nanti Fania apa plan yang mungkin selain bikin konten untuk ke depan? Biasanya kan anak-anak muda pasti itu banyak ide-ide yang mungkin pengen dia capai dalam batas waktu ini gitu. Iya, ada planning ke depan tuh apa? Selain Apa bikin aja? konten, ada nggak sih? Aku pengen bisa menghasilkan uang sendiri. Di umur yang muda. Semua orang suka itu. Ya. Sesuai sama uang. Ya oke, I got it. Ya tapi kalau misalnya kita cinta dengan pekerjaan kita, uang itu akan datang dengan sendirinya ya. Dan juga aku pengen fokus ke belajar juga. Oke. Itu juga nggak boleh dilupain Iya, ya. udah ujian nasional belum sih? Karena ini corona jadi aku nggak ada UN. Oh nggak ada UN. Aduh, ini lulus jalur corona. Oke, lulus jalur Tapi nggak corona. apa-apa kok ya, nggak apa-apa, masih semuanya sama ya. Yang penting Oke. kembali ke pribadinya Fania, Oke, kembali iya. ke pribadinya Tara. Oke, iya. Oke, ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Wah, Waduh, kok apa terakhir itu? ya? Iya. Gimana sih caranya agar eksis terus sebagai model? Karena nggak semua model bisa eksis kayak Fania. Gimana tuh Ini caranya? mungkin berdasarkan dari Fania sendiri ya. Tetap akses upload foto juga, dan waktu itu aku sempat malesnya bikin foto karena kan lagi musim corona dan malesnya ikut mode event gitu ya, bikin aku jadi orang yang males banget di rumah, jadi rebahan terus. Cuman aku dapat dorongan dari mama. Oke, thank you Mama Fania, luar biasa. Ucapin dulu dong terima kasih sama Iya, Fania iya. dan support dari kecil hingga saat ini. Ucapin dulu dong terima kasihnya. Makasih mama. Iya. Akunya yang dulu gak suka banget melakukan hal apapun yang bikin capek, sekarang aku bisa terjun ke dunia model ini dan aku bersyukur banget punya mama. Oh, luar biasa. Keren banget. Mama Fania, Mama keren banget. Makasih Mama udah bikin Fania hadir di acara TikTok hari ini. Balik lagi dengan kita dengan bintang tamu yang berbeda. Kenapa ini Fania? Bukan. Bukan, saya kakaknya. Iya, kakak angkat sih, Iya. kakak ketemu gede ya Iya, kan. oke. Sama aja sih Iya, kami. kita suka ngaku-ngaku gitu ya guys ya. Iya. Oke, ini kita berbicara dengan seorang putra Nusantara Indonesia 2019, the one and only Kak Muhammad Aher alias Kak Aher. Aduh, ini luar biasa, juara nasional loh guys. Mungkin kan sebelum kita lebih dalam nih ya mengulik nih tentang gimana nih karirnya si Kak Aher. Aher ya. perkenalan dulu ya karena kita nggak tahu nih. Iya, boleh kenalan. Dulu ya.
ya. Iya, nama saya Muhammad Aher. Usia perlu nggak sih? Aduh, usianya masih 17 kan tadi? Hah? 17 kan tadi? Mau 17. Oh, mau 17. Tanggal 27 nanti. Udah banget ya, Kak? 17, iya, masih muda. Iya, ketahuan banget bohongnya. Iya. Seumuran, beda 2 tahun kalau nggak salah. Iya. Dari 11 ke ya luar biasa Kak Airin, dari 11 ke 17 tahun bedanya 2 tahun. Iya. Iya, maklum saya nggak lulus sekolah. Jadi ngitungnya susah ya. Oke Kak. Bahasanya ke situ ya. Kak Aher, great to meet you. Happy banget ketemu Kak Aher karena ini salah satu putra yang membanggakan Kalimantan Tengah, guys. Peres gak sih? Enggak. Sumpah ini enggak peres Kalian loh. udah diajarin seperti itu tadi ya? Iya dong, enggak peres. Ini serius loh. Ini Oh, iya? putra nasional. Karena Dari hati ya. iya, karena iya, dari aku hati. karena aku ini adalah seorang pageant lover. Aku suka banget ajang-ajang beauty queen atau male pageant. Aku juga sebenarnya baru ngikutin kalau male pageant. Ini kalau katakan maksudnya male pageantnya Kak ya. Iya. Ya kalau aku selama ini tuh ngikutnya beauty queen. Nah, aku jadinya ngikutin ajang internasional yang masuk ke dalam Grand Slam gitu. Jadi Miss Universe, Miss International, Supranational, Grand sama Miss World. Waduh, aku ngikutin yang itu. Luar biasa ya, ternyata iya. Iya, aku nih Satu dunia gitu Iya, ya. pageant lovers banget aku. Oh, Cuman ya, ini pageant aku lovers. iya, cuma selama ini cuma ngikutin beauty pageant aja untuk yang perempuan. Nah, sekarang kita mumpung ada ke akhir kita bakal ngulik-ngulik gitu. Gimana sebenarnya dunia model itu ya? Kalau aku sendiri yang melihat dunia model itu atau seorang yang bergelut di dunia model itu kelihatan keren, wow, dan mereka kelihatan cantik, ganteng, bener gak sih? Oh ya. Bener gak sih? Aduh. Jadi beda banget. Lala. Bagus ya. Di Putra Nasional ada itu nggak opening number nggak? Contohnya yang kayak Ariska Putri Pertiwi Indonesia, ada nggak kayak gitu? Ada dong. Ada, coba boleh nggak opening number buat kita? Iya. Boleh ya? Iya boleh. Iya. Bayar ya? Nanti ngomong di belakang ya. Gimana ya? Kita harus langsung ambil apa ya? Kita take videonya. Oke boleh. Iya opening number ya Kak ya. Jangan nomornya nggak penuh ya. Oke. Wow. Go. Muhammad Aher, 26 tahun, Kalimantan Tengah. Amazing. Keren ya. Aku selalu suka opening number, Oh. tau nggak sih? Jadi kalau misalnya ada yang harus kayak Putri Pertiwi Indonesia, aku juga ikut dia gitu. Iya, aku suka. Iya, tapi aku nggak gini-gini sih. Aduh, aku mah, Dia juri. aku iya Juri kalau di TV. pengamat Iya. pageant Karena dia guys. pengamat. kan. Pengamat, ya tidak semua orang bisa jadi putri. Terkadang ada rakyat jelata yang memperhatikannya. Nah, itulah saya. Semua netizen ya, jangan Iya ngomong bukan. netizen lagi. Eka Yang mah bukan fake netizen, ya. saya bukan. Sumpah Eka bukan netizen, Eka pageant lovers Oh, ya, yang mendukung semua perwakilan putra-putri daerahnya. Oke. Tadi kita apa ya? Lebih ke gimana ya? Iya, jadi Ya, kan gimana? Kak Aher ini kan seorang model juga seorang pelaku pageant. Nah, dua-duanya model sama Oh, saya model. Oh lala, Keren ya saya ternyata ya. iya. Keren ya penonton ya. Wow, modal. Tepuk tangan untuk Aher dong. Luar biasa. Oh, saya yang bawa acara. Ini capek. Gak apa-apa ya kan? Oke, Kak Aher, aku mau nanya nih, Oke. sebagai seorang model dan juga seorang putra daerah ya, yang dua-duanya itu notabene harus ngejual visual gitu. Apa sih perbedaan yang paling mendasar waktu Kak Aher ini bergelut di modeling dan di male pageant gitu, di putra-putri daerah? Untuk perbedaan. Perbedaannya dari segi catwalknya, apa yang harus dipersiapkan, karena kan kakak ini bergelut di dua bidang yang mirip tapi berbeda, ya enggak sih? Betul sekali. Nah, Jadi untuk perbedaan itu nggak terlalu banyak sih ya. Kalau untuk model kan dia cuman memperagakan baju-baju aja nih sesuai tema. Kalau kita bawakan baju desainer, otomatis kita cuman peragaan di atas panggung, jarang ada ngomongnya. Tapi kalau yang mengarah ke pigeon itu selain kemampuan public speaking juga otak berpikir. Misalnya kita menyampaikan advokasi, gitu, mempromosikan suatu tempat, gitu kan. Jadi kalau misalnya Bedanya itu model, aja sih. Kalau model itu simpelnya itu dia lebih merepresentasikan pakaiannya. Tapi kalau beauty pageant, kalau dia catwalk dia mempresentasikan dirinya sendiri. Betul gitu, sekali, ya nggak? Kualitasnya. Jadi buat jadi seorang beauty pageant atau
putra-putri daerah tuh nggak cukup cantik doang guys, ininya Nggak harus cantik jangan doang ya, Iya. jangan bilang cantik doang. Iya, ya. harus ganteng guys, Ya, dong. ganteng. Beratan Iya, saya. aduh mohon maaf. Iya. Tahu nggak? Iya, tahu nggak sih orang-orang pageant lovers itu ada punya bahasanya bahasa bebencongan. Iya, jadi harus kayak gini ngomongnya gitu, Iya, Shay. biar manza Harus ya. ngondet, Tuh, hempas. bahasa Kau. kamu Nah, luar biasa. Itu tadi ya, kenapa rata-rata ini modelnya harus mukanya datar ya, benar nggak sih? Biasanya seorang modeling pasti mukanya datar ya. Datar. harus cool atau tadi Oh, sudah jadi- dijawab Sofan ya sebenarnya. Kalau menurut aku, kalau model itu dia menyesuaikan tema. Gitu. Nah, kalau temanya pesta kan Iya, jadi temanya cool. Sure. Nah, nggak mungkin Iya. kita datar. Dan juga usia. Usia. Kebetulan saya di sini adalah pelatih keto. Oh, catwalk, iya pas. Saya sendiri yang tepuk tangan. Iya, catwalk. Iya. Nah, Tinggi juga nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau untuk anak-anak mungkin ekspresinya senyum. Mungkin itu lebih bisa melihat para dewa juri atau penonton melihatnya, wah anak ini santai nih, anak ini mau penguasaan panggung, powernya keluar. Tapi kalau dewasa mungkin ada beberapa ekspresi yang ditampilkan. Tawa bisa nggak sih? Kalau tawa enggak. Enggak, masa sebenarnya kan nggak Iya, nggak masuk mungkin. etika. Iya, gimana sih? Iya, ada etika. Itu etikanya apa aja nih kak? Etika untuk model ya, satu, tidak boleh bermain lidah. Jadi di panggung jangan meler-meler gitu. Nggak boleh gini ya, gitu nggak boleh. Oh, gitu nggak boleh, nggak boleh ya. Nama itu nggak boleh dicontoh ya guys. Oke, habis itu apa lagi? Bermain fisik yang kayak lidah atau mata atau hidung. Yang gini ya? Nah, Nggak boleh guys. Iya itu etika. nggak masuk ke estetikanya juga. Iya, Gitu. iya. Soalnya nggak apa lagi kak? Habis itu, Main rambut gini boleh nggak? soalnya nggak ada Oh sih. nggak ada yang kayak itu. Khusus ya, tersendiri buat Tara. Iya, kamu bisa. Tapi aku bukan model. Model-model ampi mungkin bahasanya. Aduh ya Allah, tapi banget sih ngomong sama Kak Aher ini. Jadi ketemu dengan itu orang satu server gitu ya. Heboh ya. Iya, heboh. Kayaknya habis setelah ini saya di blacklist. Kalau keramaian dari udah tengah malam heboh Aduh, lagi. ya Allah ya. Oke nih ada pertanyaan selanjutnya buat Kak Aher. Kak Aher, ini kan Kak Aher kan seorang. Banyak tanya kamu ya. Aduh, ya istri Oh, saya. kamu- oh, Kalau nggak kamu- tanya dia gimana sih? Iya. Agak susah dijawab. Malu bertanya sesat di Aries. Oh iya, Galaxy guys. Iya, kita bikin. Sudah susah di Aries kali ya. Oh enggak. Karena jurnal TV kan salah satu TV yang terkenal. Besok kontrak akhir dong. Aduh. Iya. Itu jualan guys ya. Iya. Soft selling itu namanya guys. Oke Kak Aher, ini Iya. serius dikit nggak? Kita seorang ini putra putri Nusantara. Oke. Iya, kita putra putri Nusantara ya. Kak Aher sebagai seorang pemegang gelar Putra Nusantara Indonesia 2019. Karena the one and only kan hanya kakak tahun 2019 ya, nggak sampai 2020 malahan tadi kan. Apa sih tanggung jawab terbesar seorang Kak Aher setelah dinobatkan sebagai Putra Nusantara Indonesia gitu? Ini jawabnya pers apa enggak sih? Harus boleh pers sedikit boleh nggak? Kalau aku pribadi lebih menjaga etika di sosial media. Oke. Gitu. Jadi walaupun aslinya kan aku orangnya bobrok nih, Iya. kocak dan gokil. Aduh, itu Jadi selama menjabat itu usahakan, masih usaha, diusahakan tidak menampilkan sesuatu yang membuat aku sendiri malu gitu. Oh, ini nggak layak nih, masa seorang ini gini sih. Iya, gitu. betul. Walaupun aslinya aduh parah gitu. Iya, kayak gini ya belancangan gitu, iya, bobrok gitu kan. Tapi Bobrok asli. di sosial media brandingnya beda dong Beda. pastinya, ya enggak sih harus. Bisa, biar orang tuh yakin, oh layak nih ya. Iya, oke ya, dua and only Putra Nusantara Indonesia ya, oke ya, lumayan lah. Oke, jawabannya pers banget. Padahal itu jawaban dari jantung loh. Oh, dari jantung ya. Dari hati. Jantungnya dekat hati. Ya kirain tadi paru-paru. Oke, ini Kak Aher ini kan gelar ini dapatkan tahun 2019. Nah, sekarang aku mau tanya dengan kakak, kegiatan kakak selama kakak menjabat seorang putra
Indonesia, Putra Nusantara Indonesia. itu apa sih kegiatannya? Lebih banyak undangan. Waktu pertama terpilih kan undangan TV, terus wawancara radio juga. Itu habis terpilih sih. Terus selanjutnya paling ada job dari dinas, jaga tamu atau acara ini. Oke. Bos lempar. Iya. Satu kebahagiaan. Dan di luar itu juga alhamdulillah mendatangkan rezeki untuk aku. Oh iya. Itu juga membuat aku semakin naik. Cuan. Foto ini segala macam. Oh iya nih Bisa sibuk tahu. banget. Ini makasih lo udah datang malam ini lo ya. Ya, karena ada kamu Bunda. Oh ya Allah. Untuk kalian berdua saya mau datang ke sini. Oke, iya, Saya oke. jauh loh. Hah, di mana? Keluar dari kabupaten. Iya, kayaknya tinggal gitu guys. Tinggal gitu. Iya. Ini sudah hampir beberapa tahun ya bergaul di dunia permodelan Ya, ya. bergaul bahasa kamu ya. Iya, bergaul di dunia model. Bergaul. Iya, kalau bergelut kelahi dong. Iya, pinter juga ya. Oke. Apa sih yang menjadi motivasi pertama dari Kak Aher sendiri dari sejak kecil nih, dari sejak pertama sekali terjun di dunia model? Apa sih yang bikin tertarik gitu? Apa ngerasa ganteng gitu? Kayaknya kecucok gitu. Kan jadi putra Kalimantan Tengah gitu apa gimana? Kalau untuk awal-awal itu enggak sih. Mm-mm. Kebetulan enggak. Tahun 2013 aku didaftarin oleh teman. Wah, Temen ya? Temen yang daftar. dasar teman kamu menjerumuskan ke Aher. Iya. Banget ya. Nah, teman aku daftarin lomba, kamu ikut ini. Enggak, bukan bidang aku. Kan. Aku memang orangnya banyak ngomong, tapi kalau untuk dunia yang entertain enggak sama sekali gitu. Aku tuh bukan orang yang malu-malu. Iya. Lebih tepatnya malu-maluin. Iya. Malu-malu kalau sekarang malu-maluin. Iya, enggak tahu malu. Iya. Nah, gitu. Jadi daftarin lomba, daftarin lomba, dimasukin agensi ini cari baju ini sekarang. Agensi masuk agensi ya? Iya dulu aku dimasukin ke agensi. Terus udah diajarin, enggak tertarik. Terus tiba-tiba ada lagi salah satu agensi yang nawarin aku, Dek, kamu bisa datang ke sini nggak? Oh, boleh, Kak. Lalu dimentorin segala macam. Di awal tahun 2013 itu, ternyata katanya kamu ini punya potensi yang bagus untuk dikembangkan. Kamu juga punya segala macam. Pokoknya Iya, kata-kata pujian. bisa nerawan ya guys ya, ini kamu ada something different. Iya kan? Kenapa? Sempat terbang ya karena tadi katanya banyak pujian nih. Iya, banyak pujian yang membuat aku oke deh, yaudah kita coba. Iya udah ya. Kayaknya aku memang beneran mantap. Wah iya oke. Jadi setelah itu udah dari awal 2013 masuk, pertengahan 2013 aku sudah meluncur ke Jakarta mau ke kawan. Ketemu sama Monas, pertama kali naik pesawat ya. Ya Allah, kita pernah nonton pada Ada pesawat ya. Ya Allah kayak itu Betty Pageant-nya, naik tangganya. Ya Allah. Juga aku satu panggung dengan Fatin Sidkia. Wah. Tahu kan Fatin kan Iya. terkenal Green metal saya. lagu itu. Bukan apa Lagu lagi? ini Setia. Lagu galau itu aku. Iya, jadi dia nyanyi kan di panggung, aku catwalk dong. Wah, catwalknya berarti sedih nggak? Tidak, Oh enggak, itu biasa aja. Oke. Kita tetap jawab. Iya, oke. Kirain 2013. sambil nangis galau gitu enggak ya? Enggak. Iya. Terbawa suasana. Iya. Kebawa suasana sih enggak sih? Enggak sih biasa. Oh, biasanya. Jadi enggak meresapi ya kan? Karena memang awalnya coba-coba. Oh, coba-coba. Akhirnya tertarik setelah ikut model, ikut ini penyiarannya. Banyak lah. 2015 aku mencoba ikut duta Duta-dutaan. wisata Kota Palangkaraya. Nah, itu kegiatannya ngapain aja sih? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa jadi dutaan gitu? Jadi untuk duta wisata ya, nggak mesti Kota Palangkaraya. Siapa tahu penontonnya ada yang dari luar Palangkaraya, ya? Ya ada se-Indonesia. Satu Indonesia. Nah jadi kalau untuk ikut event duta itu kembali lagi duta apa tuh? Kan duta banyak, ada duta bahasa, duta budaya, duta pariwisata. Nah kalau untuk duta pariwisata kita harus menguasai tentang pariwisata. Duta pariwisata Palangkaraya otomatis kita harus menguasai tentang wisata yang ada di Palangkaraya. Oh iya, apa sih wisatanya di Palangkaraya ini? Iya, dan kita harus mengetahui itu, harus Iya. mempromosikan itu tujuan. Harus bisa bahasa daerah enggak sih? Harus, bisa Harus, juga iya. harus bisa bahasa daerah. Itu harus. Itu sebenarnya bahasa Inggris itu poin plus. Poin Poin plus. Kenapa aku nggak pernah jadi winner untuk duta pariwisata? Karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Aku kurang bagus. Kamu bilang nggak bisa. Bisa, mungkin pasif kan? Enggak. Putra-putri kita ini tetap Mau.
enggak. Apa? I'm hungry. Taunya ini. Ya Allah. Selalu Iya, gitu. I'm hungry ya. Eat. Heeh. Oke, I'm hungry. 2015 aku coba dan gagal ternyata gagal. Oh, gagal ya, tapi nggak apa-apa. Oh, Namanya iya. prestasi lainnya. Coba 2015 aku gagal nggak putus asa dong. Akhir gitu. 2016 nyoba lagi. Nyoba apa tuh? Nyoba apa? Wisata lagi dong. Pariwisata lagi. Kedua kalinya dan ternyata aku dapat gelar. Tepuk tangan dulu dong. Amazing. Aduh. Gelarnya favorit sih guys. Nggak apa-apa. Favorit untuk semua orang. Iya enggak? Iya, terus aku Hampaskan Kaher, hampaskan. ikut duta Tambun Bunga dan aku terpilih sebagai duta. Amazing guys, luar biasa. Ajak kunjungan ke Haji Bandi keluar kota ya, Iya, kayak kan? jadi raja gitu. Iya, iya jadi raja. Cocok ya. Ada mahkotanya Selempang nggak? aja Oh, selempang ya. Mantap. Selempangnya I'm hungry. Tambun Bunga yang Provinsi Kalimantan Tengah 2016. Panjang banget gelarnya. Dan Amazing. 2016 juga aku dinobatkan sebagai duta Dewan Adat Dayak. Walaupun cuma ditunjuk. Ditunjuk langsung ya, karena ini anak nih kayaknya Suatu kepercayaan, walaupun tidak ada pemilihan kan sama pada netizen. Apa itu sih nggak ada pemilihan? Pasti mereka Sirik aja. Iya, itu dipilih di handpick karena bagus guys. Karena bagus. Iya, gimana sih? harus ada persyaratan ya, kapan ya kita kayak gitu ntar ya? Kayaknya Kayak nggak pernah. kayaknya Jangan karena ada covid, mungkin kamu duta covid. Ah, Jadi harus dijauhin gitu ya. Duta Kopita. iya, duta covid. Bahasa kamu Iya, itu ya, Kopita. Kopita Indonesia. Alemong saya ada. Aduh, iya. Nah ini tapi fun fact-nya adalah walaupun Kak Aher ini terpilihnya tahun 2019, tapi gelar itu masih dipegang sampai sekarang. Jadi Kak Aher ini menjabat udah 2 tahun. Gila. Kenapa bisa sih Kak? Coba ceritain. Aku dong penasaran karena biasanya kalau gelar itu cuma 1 tahun doang ya, tapi So tahu kamu ya. Tidak seperti itu. Ceritakan. Jadi gini, duta Tambun Bunga itu juga 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali. berarti tergantung dutanya. Tergantung dutanya. Duta Tambun Bunga itu pemilihan 2016 dan aku lengser 2018. Oke. Tamat dari duta Tambun Bunga aku ikut lagi pemilihan duta budaya Kalimantan Tengah. Di Puruk Jauh. Terpilih dong aku mewakili. Oh iya dong. Aku berapa peserta di Kalteng kan. Oke. Naik lagi ke nasional. Cuman aku masuknya cuman di top 5 nasional lima. kostum. Yang mana baju itu aku bikin sendiri. Bikin sendiri? Really? Iya. Ada support dari pemerintah daerah? Alhamdulillah ada. Untuk sejauh ini selama saya mengikuti event keluar kota ya, di luar Palangkaraya ataupun luar provinsi Kalimantan Tengah, saya selalu dibantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih untuk pemerintah daerah Kalimantan Dukung Tengah. Aher karena memang Aher Oke. sombong saya. Gak apa-apa. Allah. Acara ini adalah acara sombong saya. Iya. Ini dari hidup. Hidup. Iya. Yang penting sombong itu menandakan kalau kita masih sehat. Iya. Masih sehat kita. Iya. Kalau nggak sombong nggak makan saya. Masa sih? Enggak juga sih, bukan bercanda itu kan bahasa bencangan, bahasa bencangan. Iya, itu Iya, nggak tahu. bahasa bencangan. Ini selalu buat-buat ya, buat cerita. Iya kan bahasa bencangan gitu guys. Kalau Bejan lovers mah kayak gitu. Oke, ini pertanyaannya nih. Kira-kira nih nanti setelah kakak meneruskan tahta itu kepada si penerusnya, wah ceritanya, apakah Kak Aher masih punya punya kegiatan tetap nih kira-kira di bidang perpejenan gitu, perputra-putrian? Kalau itu sih masih, cuman mungkin lebih kepada mentor aja. Oh mentor, oke. Lebih kepada mentor gitu. Jadi biar kita cari penerus kita yang mungkin berkualitas, ya menurut kita ya mampu, jadi kita bisa bina gitu. Oke, jadi Kak Aher ini kalau nggak salah sudah punya agensi sendiri ya atau? Ada dari tahun 2017, awal 2017 aku sudah punya agensi model yang mana itu tidak hanya catwalk sih, sebenarnya model, cuman yang udah dewasa kita arahkan itu. Oh iya, jadi lebih ke coaching ya. Jadi dia ngarahin anak-anak muda berbakat untuk ikut permodelan atau enggak perputra-putrian gitu.
Jadi Kak Aher nih bisa nggak sih, maksudnya kayak ngelihat orang, wah ini kayaknya dia punya ini nih, tanpa harus ngomong dulu, pernah nggak sih? Kayak ngelihat ada something different from her gitu misalnya. Pernah. Mm-mm. Ada beberapa anak juga di agensiku yang memang kayak gitu, yang memang aku yang datang ke dia. Kamu mau ikut ini nggak? Kamu ini bagus lah ini. Nah, Dan iya. ternyata berhasil, dan itu terbukti loh. Iya, dan Mata aku ini nggak salah. iya karena Berarti tanpa disadari nih ya, Ta, berarti Kak Aher bisa menilai ya kira-kira kami berdua bisa gak sih? Bisa dong. Oh, Apa bisa sih yang ya? nggak bisa ya Oh, kan? apa sih yang Apa nggak sih yang nggak bisa? Selagi kita mau berusaha dan berjuang, pasti Pasti bisa, ya. jalannya. Walaupun itu Iya. bukan tujuan utama. tapi guys itu tuh keren banget, itu namanya professional judgment. Jadi itu adalah judge yang bisa diberikan oleh orang-orang yang punya pengalaman atau jam terbang tinggi. Nah, berarti Kak Aher tuh sudah punya professional judgment di bidang itu. Nah, itu sebenarnya kekuatan utama ketika kita sudah menguasai suatu bidang. Jadi namanya ada professional judgment itu tadi. Jadi tanpa kita ngomong, tanpa kita bla bla bla, kita langsung bisa ngeliat, oh dia punya potensi. Itu namanya professional judgment, dan itu keren banget. Benar gak sih Kak? Kita tanya dari secara pribadi dulu dong. Nah itu perspektif orang lain, nggak bisa. Enggak, mungkin menurut dari Kak Aher sendiri kan. Iya. Aku nggak tahu sih, penilaian orang kan beda-beda terhadap aku ya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa umumnya itu namanya professional judgment gitu. Tanpa kita ngelihat, kita sudah tahu tuh, oh ini orang punya potensi gitu. Jadi bikin kita tertarik juga, dan itu adalah salah satu bentuk mentor yang baik, ya enggak sih? Jadi kita nggak nunggu orang datang gitu. Tapi kalau kita ngelihat sesuatu bisa jadi bagus, kenapa kita, why not kita datang ke mereka untuk menawarkan gitu. Iya, selagi itu positif ya Betul, kan. I Dan got itu it. tujuan membanggakan nama kalian untuk diri sendiri juga. membanggakan. Itu keren banget, tau nggak sih? Jadi ternyata Kak Aher ini pengalamannya udah banyak banget guys. Banget ya, sehingga bisa mengajak anak-anak muda juga di sekitar ya. Berbagi apa ya? Pengalaman, berbagi ilmu ya. Iya, berbagi pengalaman sih tepatnya. Itu juga fondasi asal aku untuk mendirikan agensi itu, berbagi pengalaman. Oke, sip. Sejauh ini kan sudah berapa tahun nih ya Kak Aher bergaul ya. Tadi ya. Bergaul bukan bergelut ya. Bergaul ya. Bergelut kelahi gitu enggak ya. Apa sih tantangan tersendiri yang mungkin pernah dialami oleh Kak Aher sendiri? Tantangan. Ya. Ini masih diingat dan itu satu sejarah yang gak bisa dilupain. Ya. Kalau terlalu membekas untuk ini enggak sih guys. Terlalu manis untuk dikenal. Iya. Ya kayak lagunya Slang. Oh, saya tahu ada penyanyi. Di sekitar juga saya tahu Aduh itu. kok ya Allah jadi malu dikatakan. Aduh. Aduh digosipin depan orangnya gimana sih ini? Iya. Oke. Iya lanjutkan sini. Jadi apa tadi ya? Ayo. Gibah kamu terlalu panjang. Iya gimana sih? Jadi apa sih tadi? Iya apa sih tadi? Oh, masalah ya. Yang menjadi tantangan. Tantangan. Kita langsung buka-bukaan aja ya. Wis, no script. Oke. Oh, bisa kan saya bahasa Inggris ya kan? Selain Om Andri. Nah, jadi sejauh ini tantangannya ini, aku punya talent yang memang anak itu berpotensi, cuman terbentur masalah dana gitu. Jadi itu aja sih, biasa ada masalah besar aku. Kadang-kadang aku ajak dia untuk kayak kita ketemu ini, siapa tahu dibantu. Kadang-kadang nggak semua orang tuh mau bantu orang ini karena dia nggak mengenal, walaupun kenalnya cuma dengan aku. Oh Gitu. iya, oke jadi Ada masalah itu di dana biasanya. oke. Orang itu bagus. Ini untuk angkat nama Kalteng untuk event model ataupun duta bagus, cuman dia terbentur di dana. Oke, ya jadi nggak bisa dipungkirin juga kalau apa-apa itu perlu modal. Iya, iya. Jadi Benar ya Joyce ya? iya. Udah, dulu dong sama Ini Joyce. perlu modal. Gantian. Iya. Kamu nunggu kakak di situ ya? Iya. Ini terakhir nih untuk di segmen ini nih, bisa kasih tips nggak buat teman-teman yang ingin jadi seorang putra putri dan harus mulai dari mana dulu, cara daftarnya gimana dan apa aja yang harus dipersiapkan? Ya panjang kan panjang banget. Apa sih tadi? Oke ya. Pelan-pelan Ya, ya. oke. Iya. Oke. Ya ini jam berapa sih? Iya, Ini iya. agak gimana Oke, gitu? iya. Bisa kasih tips nggak buat teman-teman yang mau jadi seorang putra putri daerah? Jadi harus mulai dari mana dulu tipsnya ya. nih? Tips itu mulai dari diri kita untuk
belajar mengeksplor pengetahuan kita tentang sekitar Oke, kita itu tentang harus ya. Jadi untuk ikut event pigeon segala macam kita harus tahu dulu nih untuk lingkungan kita. Oke. Tuh, kita harus belajar itu. Terus yang kedua kita harus belajar public speaking. Public Gimana speaking. berbicara yang How bagus to di depan orang speak banyak. in the public. Tur bahasa kita. Tuh. Oke. Terus untuk cara daftar itu kita bermain sosial media. Kadang-kadang sosial media di situ banyak info nih. Ikuti pemilihan bla bla segala macam. Jangan pernah takut untuk mencoba. Oke. Kita tidak pernah tahu kemampuan kita tanpa kita mencoba. Walaupun beragam jenis event itu. Gitu. Oke ya. Terus Oke. mencoba biarpun kalah ataupun gagal, coba lagi. Coba. Iya kayak Kak Iya dong. iya. Tahun Bagus berapa sekali. gagal? Eka pasti bisa ada di posisi itu, say. Eka Betul coba lagi sekali. tahun depan. Betul. Aduh, ramai banget sih acara ini hari ini. Oke, tapi karena kita mau dengerin satu lagu. Betul banget. Tapi mungkin sebelum itu karena hadisnya nanti mungkin Fania ya, mungkin tukar ya. Mungkin apa nih yang menjadi harapan dari Kak Aher untuk kedepannya? Harapan untuk saya kah, penonton kah, atau kalian berdua kah? Harapan untuk Karena kan Kak Aher sudah berpengalaman nih ya, sudah banyak ilmu tentang dunia model ya. Mungkin ada harapan bagi anak-anak muda. Karena aku yakin nih Kak, di luar sana kasih banyak anak-anak muda yang mungkin pengen seperti Kakak. Oke, jadi harapannya untuk anak muda di manapun kalian berada yang sedang nonton apa sih tayangan ini gitu ya, bahasa yang cantik tayangan ini ya. TikTok. Ya. Dan juga inovasi. Iya, yang nonton tayangan ini lebih pintar untuk memilih kegiatan. Pilihlah yang positif. Pilihlah yang positif itu untuk kita sendiri. Tuh, dan lebih baik untuk kedepannya nanti. Oke, gitu. iya intinya selalu be positif. Iya, Pilihlah karena kegiatan yang positif. iya, dengan kita menjadi positif itu kita akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Betul Ya, kayak Kak Aher dan semua penonton yang ada di rumah, mari kita share something yang positif. Oke. Tuh, iya, betul sekali. Dan kita akan bertanya kepada kamu ya Tara ya. Kok jadi aku yang diinterogasi? Bukan. Oh ya udah. Bukan Oh, ya sorry. Allah, ih, gimana sih? Tadi kita udah ngebahas ya tentang materi yang bahasannya sangat menarik sekali karena itu jiwa aku banget guys. Iya, jiwa. Kejiwaan kamu. Iya. Beda bahasa ya. Beda Beda bahasa. kejiwaan. Bermakna ganda udah. Iya, oke. Nah, kita mau masuk ke games. Tanya jawab Games. cepat. Games Ingat, apa nih games ya? ini tanya jawab cepat. Jadi pilih salah satu, misalnya pilih A atau B, A gitu. Dan Oh, gak iya. ada revisi ya. Nggak apa-apa, mungkin ada alasan sedikit-sedikit ya. Iya. Karena pasti Nanti gimana bakal ya, kita bahas habis pertanyaan selesai. Iya, betul. Iya. Atau Oke. apa games Anita? Ini games cepat ya. Jadi ingat nggak ada revisi kayak skripsi guys. Iya. Jadi Games cepat namanya. Iya, games Jawabnya cepat gitu. cepat gitu. Misalnya A atau B, B. Oke. A atau C, C gitu. Iya, harus jawab cepat ya. Mulutnya harus gitu ya. B. Itu karena ngomongin sama Kak Aher. Manja buat kawan. Jadi apa gitu. Pas kan. Gimana tadi? Gimana tadi ya? Oke guys, bisa kita mulai. Ya, kita mulai ya, Dewi. Durasi ya kamu ya. Gimana? Durasi kita. Durasi. Oke, game cepat ya. 1, 2, 3. Terkenal karena drama settingan atau kurang terkenal tapi menginspirasi? Kurang terkenal tapi menginspirasi. Akhir sekali. Gendut atau jerawatan? Gendut. Salah jawab pertanyaan atau ngomong belepotan? Ngomong belepotan. Ngomong Yang penting benar belepotan. ya Iya. kan. Oke, jago catwalk atau jago public speaking? Jago public speaking. Oke, Catwalk iya. gampang. Pilih jadi jomblo atau banyak haters? Jomblo dong. Jomblo ya, oke. Jadi kaya raya atau banyak fans? Kaya raya. Kalau udah kaya raya fansku datang. Oh, Kalau kaya ya iya. kan. Mau jadi ini pertanyaan terakhir ya. Jadi model atau putra Nusantara Indonesia? Jadi model. Kenapa nih milih model? Karena memang aku lahir di model. Awalnya lahir di model. Jadi aku tetap cinta dengan model. Iya, oke, tercinta dengan model ya. Oke, ini kita bahas satu-satu ya. Ini tadi udah dibahas Dewi malang model ya. Terkenal karena drama settingan atau kurang terkenal tapi menginspirasi. Tapi kakak pilihnya kurang terkenal tapi menginspirasi. Nih Iya. banyak orang tuh pingin famous gitu. Kenapa kakak pilihnya yang itu? Kalau aku enggak sih, kalau aku sudah bisa menginspirasi orang, aku yakin aku bakal terkenal. Aku menginspirasi orang dong. Jadi kalau ada yang tanya, kok kamu sini? Karena terinspirasi dari KR. Mulut ke mulut itu dahsyat loh. Sebelum adanya sosial media. Iya, amazing Itu of memang dari nyinyiran dulu ya, netizen. Dari dulu ya, mulai dari mulut. Iya, mulut, iya ya. mulut ke mulut. Karena mulut itu tajam. Iya kan Umi? Ada Umi saya di sana menunggu. Oke, pertanyaan Salah satu kedua. netizen. Gendut atau jerawatan? Pilihnya gendut. Apa sih milih gendut ya? Kenapa aku milih gendut?
Karena aku memang mau gendut sih. Aku ini salah satu orang. Mungkin kalau perempuan suka ya banyak makan tapi nggak gendut. Tapi aku memang dari dulu tuh mau gendut sebenarnya. Tapi gimana dong menjadi Tapi nggak seorang bisa. model kan nggak boleh harus gendut ya? Iya sih sebenarnya. Tapi berisi Kenapa aja. milih? iya, soal dulu aku tuh kurus, sangat kurus. Jadi aku pengen gendut. Tapi gendutnya tuh maksudnya otot ya, masa ototnya gitu. Iya. Bukan berlemak, guys. Iya, gendutnya berisi. Makanya intinya Iya. nggak kurus. Iya, nggak Kurus nggak enak dilihat. Iya, Kalau jangan menurut berlemak. aku ya. Aduh body shaming. Enggak. Shaming ya. Jangan ditanya ya. Kalau cewek jangan ditanya. Kurus. Tapi Padahal aku suka sama cewek yang agak bersih loh, Oke. enak dipeluk iya, soalnya. karena Oh nanti aja kita bahas mulut muka kamu enggak ngenakin. Udah buka tangan dia. aku merasa itu merasa seksi karena itu ramping. Oke, tadi yang ketiga salah jawab pertanyaan atau ngomong belepotan. Tadi milih belepotan ya. Iya, aku lebih milih belepotan. Yang penting jawabanku benar daripada Iya. aku bagus ngomong tapi jawabanku salah bikin malu dong. Good ya. Jadi yang orang nilai itu adalah outputnya bukan prosesnya. Yang kebanyakan orang kan mikirnya cuman karena belepotan berarti jelek. Enggak. Ya kadang kita tuh ngomongnya agak ngelibet tapi yang penting poinnya tersampaikan enggak sih? Iya, itu benar. Oke, yang keempat jago catwalk atau jago public speaking. Jaga body. Tadi pilih jago public speaking. Ini berbeda sama jawaban yang terakhir tadi pilihnya model. Iya, lucu sih ya. Gimana dong? Iya, tadi tolak belakang. Explain to me. Karena jawabnya harus cepat kan nggak mikir. Ingat gak ada revisi kayak skripsi Oh gitu? iya betul. Kayaknya kali ini saya kalah. Ya. Apa tadi? Iya, jago catwalk atau jago public speaking? Aku tadi milihnya apa sih? Jago public speaking. Oh, karena menurut aku kan catwalk gampang. Public speaking itu rada susah karena apa? Manusia itu pada dasarnya punya rasa gugup. Oh iya. Iya, kita punya pede itu bisa dari siapa aja bisa pede. Tapi untuk ngilangin gugup itu enggak bisa. Ya. Gugup kalau setahu aku gugup itu manusiawi. Jadi nggak ada orang yang nggak gugup. Enggak ada, pasti semuanya Pasti pernah bisa ngerasain gugup. Jadi public speaking bagus itu luar biasa menurut aku. Karena public speaking itu datangnya dari otak Nah, yang dan itu. berpengetahuan luas ya. Dari otak terus kalau dari otak gimana ngomongnya kalau mau mobilnya biaya bisu ya kan? Jawaban kamu nggak cantik deh. Nggak cantik jawaban kamu, orang bisu gimana orang otaknya pintar gimana dia ngomong? Enggak bisa. Pakai dia dong. Besok kamu keluar. Gak jadi dipotong. Jahat saya ya. Aduh, takut deh kalau kerja sama manajernya dia. Aduh, salah dikit langsung di-cut, guys. Oke, nah nih selanjutnya pilih jadi jomblo atau banyak haters. Ayo tuh, tadi pilihnya jomblo. Iya, aku lebih memilih jomblo daripada Karena banyak sekarang haters. masih jomblo. Hah? Karena sekarang masih jomblo. Jomblo alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Untuk kalian cewek-cewek yang Iya. Ini pasti banyak loh fans dari luar, mungkin juga yang kagum gitu ya dari Kak Aher ini. Kira-kira jawaban Kak Aher malam ini seperti apa nih, Bang Mirsa? ya, Iya. kalau misalnya ada yang pingin laki itu sepertinya menggoda, langsung di DM di Instagram gimana tuh? Bahasa kamu liar ya. Bahasa kamu liar. Iya. Pikirannya kemana-mana Iya, ya. ekspresinya itu. Ya ampun. Bercanda guys, Kikis iya. kan? Karena ini kalau ngomong pageant tuh harus kayak gitu, gitu. Karena kami sebagai pageant lovers itu harus cetar. Nah, gitu. Manzai Iya, ya. oke. Ya tadi pilihnya jomblo oke nggak apa-apa. Yang penting Iya. bahagia ya kan. Daripada aku banyak haters kan aku salah satu orang yang suka baper dengan kata-kata pedas, jujur Rasa sekali. pedas. Iya, jadi aku pernah ya. Jadi pernah ada komenan buruk. Belum segala macam itu akun fake ada di sosial media Itu aku, Instagram. aku, guys. Iya. Pas aku lihat langsung aku blok dong tanpa basa-basi. Jadi, Jangan suka pikiran. Aduh. Lagi blok sih enggak. Aku habis nggak unfollow. Habis di bawah dia unfollow. Enggak, aku tidak sejahat Kejam itu. banget nih. Oke, tadi pilihnya jadi kaya raya atau banyak fans pilihnya kaya raya Karena kalau aku udah kaya raya fans aku bakal datang. Aku Oke. kumpulkan fans. Iya, karena fans itu datangnya dari ketenaran harta dan tahta. Iya. Harta dan tahta. Jelek nggak apa-apa. Asik. Sumbang suara aku ya jelek, Iya, astagfirullah. oke. Tadi pilih model atau putra Nusantara, Indonesia pilihnya model. Karena aku lahir dari model jadi aku tetap setia pilih model walaupun sebenarnya model dan duta ini sesuatu yang agak sedikit beda ya. Kalau model sama-sama ngangkat nama Kalteng, Putra Nusantara juga ngangkat nama Kalteng, cuman untuk beban itu lebih banyak di Putra Nusantara itu. oke. Bebannya lebih banyak. Mungkin apa namanya jiwanya lebih ke model mas kalau misalnya kan. Karena dari kecil katanya tadi lahirnya Hmm. dari situ ya.
ya. Dari awal terjun ya. Terjunnya pertama kali di dunia model. Model. Oke, thank you banget Kak Her malam ini. Iya. Gila ini rame banget. Gila. Thank you Kak Her. Malam ini asik banget sih, aku enjoy banget gitu kayak ketemu sama satu. Besok undang lagi ya. Siapa Jadi tiap hari. Oh, udah MC aja Jo. Iya. Jangan minta tahu. Jurnal TV kalau ada. Jurnal TV. Lowongan calling Aher. Iya. Atau jangan nyusa anchor ya. Oke, ini akhir pertemuan kita pada malam hari ini. Padahal nih Iya, betul sekali. Terima kasih penonton. Untuk bincang-bincang nih sama kakak Her, ya. kangen banget kayaknya bakal Sampai subuh pun gak bakal. Iya, karena bisa- terlalu banyak bacot kayaknya. Terlalu banyak bacot. Iya, Oh, oke. ini nyanyi ya. Ah, Ini iya. nih mau mempersembahkan satu buah lagu nih, terlalu banyak bacot katanya ya. Aduh ya Allah, itu nanti di tit gitu ya guys. Iya, bahasanya. Kasar nakal. Ya ampun. Kita kasar banget malam ini tapi nggak apa-apa karena malam ini kita have fun banget. Iya, ya, betul. ya kita having fun. Kita ngobrolin hal yang menarik banget untuk dibahas dan tentunya ini juga buat tips buat teman-teman gitu yang berminat di dunia model dan perpejenan putra-putri. Betul sekali. Ambil baiknya, buang buruknya Iya, ya walaupun guys. kita banyak yang bahasa-bahasa ya. Iya. Iya, tolong buruknya dimaafkan. Iya, tolong dimaafkan. Yang baiknya aja diambilnya ya teman-teman. Betul. Terima kasih Tara sudah datang. Iya. Pintu keluar di sebelah situ. Iya, terima kasih. Abang Jangan kami- kapok ya. Baru kali ini presenter diusir. Jangan kapok. Kak Her, thank you banget ya. Dan juga Fania ya. Fania, Jadi thank sayang you. banget nih ya teman-teman. Fania gak bisa bergabung di segmen terakhir Karena berbatas. dibatasi Iya. oleh ya tahu aja sekarang Iya, lagi harus sesuai pandemi, jadi dengan harus social distancing nih ya. protokol COVID-19 dan Dan tentunya buat teman-teman di rumah selalu patuhi protokol COVID. Iya, Ah, oke. betul. Ini satu nih quotes dari Pageant Lovers buat putra putri Indonesia. Putra ini quotesnya nih selalu terngiang-ngiang. Sekali jadi putra putri selamanya menginspirasi. Iya. Iya. Selalu menginspirasi tentunya buat Kak. Sekali mendapatkan gelar ya. Iya, dan itu gelarnya buat seumur hidup. Seumur hidup. Tampang saya. Aduh, Wah, ganteng banget. saya juga. Ini editor nanti ketawa lagi di belakang ya. Ini banget. Kenapa orang itu katanya? Oke guys, jadi sampai di sini pertemuan kita malam hari ini dan jangan lupa untuk saksikan TikTok setiap hari dari jam 8 sampai jam 21.30. Betul banget. Dan juga bisa video call ya lewat kita di WhatsApp-nya Jurnal TV yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu atau cerita atau apapun itu boleh ya. Jangan malu, jangan segan. Kita di sini akan melayani nih teman-teman dengan baik. Oke, aku Tara Dan aku Dewi. dan juga sama Kak Her. Saya Aher. Silakannya yang di balik Iya, layar. oke. Thank you banget ya. Pamit undur diri di hadapan Anda Jurnal TV. One City, One TV.